Cek cek. Oke, udah masuk ya untuk suaranya ya. Udah aman. Nah, halo, selamat pagi tutor. Perkenalkan nama saya Andi Muhammad Aries Despiandra dengan NIM 052567584. Oke, sebentar. Nah, hari ini kita akan membuat tugas 3 dari analisis program ya. Nah, jadi hari ini kita akan bikin tugas kayak di tugas 2 kemarin, itu mengecek setiap golongan-golongan gaji lagi ya, seperti biasa. Di tugas 2 juga sudah dipraktikkan juga untuk menentukan setiap golongan. Jika input golongan A maka mengambil gaji area. Oke. Jadi itu jika karyawan lembur 1 jam maka gaji lemburnya 30%. Nah, kayak gitu. Kayak tadi lah. Oke. Kita langsung aja ke visual code-nya. Di sini saya coding. Nah, ini dia. Nah, kita akan jelaskan sedikit dulu tentang codingannya. Sebenarnya sama aja seperti kemarin ya. Dari public class yang ini kayak biasa. Ini untuk metode utamanya. Terus di public style void-nya ini itu untuk bagian pertama yang bakal ngejalanin program ini ya. Nah, kemudian itu disambut dengan scalar input. Nah, objek ini tuh dipakai untuk baca datanya nanti. Ya, setelah itu terdapat lagi nih, ada array golongannya nih. Ya, array golongannya misalnya 5 juta, 6.500.000 sampai 9.500.000. Terus sesuai dengan golongan A, golongan B, golongan C. Nah, kita lanjut lagi di sini untuk di sistem println-nya. Untuk nama-nama karyawan di bawah lagi bisa dilihat nih. Nah, untuk string input golongan juga ada ya, di bagian string input golongan. Itu digunakan untuk menginput golongan-golongannya nanti ya. Terus di indeks gaji, ini untuk di indeks gajinya. Terus variabelnya itu nanti untuk digunakan untuk posisi data gaji di dalam array-nya. Oke. Nah, ini seperti biasa jam lemburnya sudah dibikin juga di sini untuk jam lemburnya. Nah, ini untuk nama karyawan, golongan. Nah, nanti di sini tentukan semuanya. Oke. Kita langsung running aja. Nah, untuk runningnya seperti ini ya, berhasil. Nah, program gaji karyawan perusahaan, masukkan nama karyawan. Nah, misalnya nama karyawannya di sini kita pakai yang A. Nah, masukkan golongannya A. Masukkan jumlah jam lemburnya 1 jam. Nah, jadi sini ada 3. Ada nama karyawannya sama nama karyawan, jam lembur sama total gajinya. Nah, untuk nama karyawan A, golongan A ini gaji pokoknya itu 5 juta. Terus jam lemburnya 1 jam. Dia ngambil jam lembur yang 1 jam. Persenan lemburnya itu 30%. Jadi total yang didapatkan dari karyawan A dengan golongan A itu adalah di sini 1.500.000 ya. Jadi gaji lemburnya 1.500.000, untuk gaji pokoknya itu 5 juta. Jadi ya total gajinya adalah 6.500.000. Kita coba lagi nih. Misalnya yang B, golongan A, ngambilnya yang 1 jam. Sama aja di sini ya, di 6.500.000 nih. Kita coba yang lain nih. B. Nah, ini contoh yang di golongan B. Golongan B dengan karyawan B. Jam lemburnya 2 jam. Nah, untuk hasilnya ya ini. Gaji pokoknya 6.500.000 seperti biasa. Halo, maaf ya kejeda ya. Tadi sedikit ada gangguan tutor. Ada panggilan alam ya. Jadi ada yang manggil. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang B tadi gaji pokoknya itu ya
di 6.500.000. Dia ngambil jam lemburnya 2 juta, 2 juta, 2 jam. Nah, untuk persenan lemburnya 32%. Nah, jadi kan 30% tuh yang di bagian golongan A. Nah, terus untuk gaji lemburnya dia dapat 2.080.000 ya ini ya. 2.080.000. Jadi total gajinya 8.580.000. Jadi seperti itu. Ya. Oke, sebentar ya. Ada panggilan lagi. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, misalnya yang C, ini yang C lagi nih ya. Dia ngambilnya yang 2 jam. 2 jamnya berapa? Nah, totalnya seperti ini nih, total gajinya nih. Ini berapa gaji pokok? 32%. Coba. Oh, seperti inilah untuk hasilnya ya. Oke. Jadi untuk kesimpulannya, di program itu kita gunakan untuk menghitung gaji karyawan yang berdasarkan golongannya. Nah, jadi nanti proses penghitungan gajinya itu menjadi lebih cepat gitu. Jadi kita gunakan ya sistemnya ini. Program memanfaatkannya nanti dari array-nya itu ya untuk menyimpan data-data gajinya tuh di sini. Oke, sekian tutor. Mungkin ketika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kita juga masih belajar di sini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.